Penglihatan 8-15 Juni 2024. 1. Kekeringan dan beban yang berat. 2. Amerika. 3. Kebangunan generasi muda. 4. Tiang penjaga. 5. Gulungan kitab dan pelantikan presiden baru. 6. WHO dan PBB. Daniel 8-12. 7. Kutu tanaman dan Presiden Korea Utara. 8. Waktunya sudah dekat, persiapkan jalanmu. 9. Jalan yang lebar dan sempit. Kekeringan dan beban yang berat. Pada saat menyembah tampak tulisan Mazmur 107. Kemudian tampak daratan luas yang kelihatan ujung-ujungnya, dan tim doa ada di tengah-tengah daratan sedang bergandengan tangan. Daratan itu dipenuhi dengan tanaman, tapi semua tanaman itu mati, layu mengering. Lalu tim berdoa bagi tanah pertanian, khususnya bagi Indonesia. Setelah itu tampak jalan yang berkelok selebar satu mobil saja, lalu tampak WPGR di jalan itu. Di sebelahnya jurang. Di raut wajahnya seperti ada beban yang berat. Namun anehnya, pelihat digerakkan untuk berdoa bagi WPGR sebagai pemimpin bangsa. Ketika berdoa bagi WPGR, tampak sebuah tulisan di hadapannya, Roma 4. Namun, di sisi yang lain ada kepala banteng dengan raut wajah yang sedang marah. Amerika. Kemudian tampak awan putih, sebuah tulisan Amerika. Lalu tulisan Amerika ini tiba-tiba dilingkupi lingkaran yang gelap. Ketika berdoa bagi Amerika, Tuhan memberikan 2 raja-raja 1. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Dan seterusnya. Ketika tim berdoa bagi Amerika, tampak sosok seperti manusia besar dan bertanduk. Setelah itu tampak seorang artis yang sudah meninggal dunia, MJ. Dia sedang dibakar dengan api, kakinya dipenuhi ulat-ulat seperti belatung. Namun ulat-ulat itu tidak mati terbakar api. Kemudian ada sederetan kursi yang duduk adalah artis-artis Amerika, seperti juri sebuah acara, dan ada satu yang dikenalnya. Lalu tim berdoa, jika artis-artis menjadi pintu kegelapan, maka dihancurkanlah setiap pintu kejahatan itu. Kebangunan generasi muda. Tampak dalam penglihatan seperti lapangan sepak bola. Ada seperti ibadah anak-anak muda. Mereka memuji dan menyembah Tuhan dan mereka menangis. Di hadapan mereka muncul salib putih yang berkilau. Lalu terdengar suara, keselamatan yang turun dari salib. Dalam penglihatan ini, mereka yang benar-benar menyembah dan menangis, mereka merasakan hadirat Tuhan. Tetapi generasi muda yang bermain handphone dalam ibadah itu tidak merasakan hadirat Tuhan.
Lalu tim berdoa bagi kebangunan generasi muda. 4 tiang penjaga. Kemudian tampak seluruh peta Indonesia yang dikelilingi laut, lalu ada 4 tiang raksasa, dan di tiang-tiang itu ada beberapa orang pendoa di tiap-tiap tiang itu. Lalu ada pita ungu muda yang berkibar-kibar dengan tulisan Yehezkiel 33. Yehezkiel sebagai penjaga. Orang-orang itu terbagi dan melingkar di tiap-tiap tiang. Lalu turun bala tentara sorga yang berpakaian seperti tentara Romawi, membawa pedang dan perisai. Mereka melindungi pendoa-pendoa supaya terhindar dari setiap serangan. Ketika pendoa-pendoa ini melangkah, malaikat-malaikat pun melangkah. Mereka seperti mengikuti formasi dari pendoa-pendoa ini. Yehezkiel 33 ayat 1-20. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya." Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Kemudian salah satu tim melihat di udara cairan yang berlendir, dan di dalamnya ada bintik-bintik hitam seperti muntahan katak. Tetapi sebelum itu tampak Tuhan Yesus dalam bentuk singa dari Yehuda yang berwarna keemasan, berjalan mendampingi pendoa-pendoa yang menggambarkan penjagaan Tuhan. Gulungan kitab terbuka dan pelantikan presiden baru. Tampak langit terbuka, lalu ada gulungan kitab yang dijatuhkan, dan gulungan ini terbentang dengan tulisan Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kasih setianya tetap turun-temurun. Kemudian tampak barisan berpakaian tentara dengan baret ungu pink dengan tulisan NKRI. Lalu ada suara terdengar berdoa untuk kekuatan bagi mereka. Kemudian tampak hanya terlintas pelantikan presiden terpilih yang baru. WHO dan PBB Daniel 8-12. Pada saat terus berdoa tampak jari-jari yang bengkak dan bernanah. Lalu ada banyak bayi-bayi yang lahir bentuknya aneh-aneh. Ada yang muncul daging di bagian kepala, ada yang di bagian kaki, dan ada yang di bagian tangan. Kemudian tampak gambaran dunia ini yang dipenuhi dengan tentara-tentara dengan helm biru, bertuliskan WHO. Lalu muncul tulisan di gambaran dunia itu Daniel 8-12. Sebaiknya setiap kita membaca. Daniel 8, domba jantan dan kambing jantan. Daniel 9, doa Daniel dan 70 kali 7 masa. Daniel 10, penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Daniel 11, Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Daniel 12, akhir zaman. Setelah itu tampak di sebuah ruangan ada meja oval dan ada proyektornya. Lalu ada seorang laki-laki berkacamata dengan celana hitam dan berkemeja putih. Dia seperti menjelaskan sesuatu, lalu tampak tulisan di proyektor itu, tulisannya adalah PBB. Ketika terus menyembah, salah satu tim melihat sebuah bentuk hati dengan tulisan Mazmur 103. Kutu tanaman dan Presiden Korea Utara. Tampak penglihatan persawahan yang luas, di tengah-tengahnya ada seperti bukit tapi bulat besar. Tim ini sedang memperhatikan karena ada 2 orang yang sedang mendekat ke sana. Ada pintu yang kecil seperti untuk perangkap tikus, seorang naik dan yang seorang di bawah. Orang yang di bawah itu berkata, lepaskan aja, biar pada mati semuanya. Pelihat ini tidak mengerti yang mati ini maksudnya apa. Apakah tanaman di persawahan itu atau apa? Lalu tampak sejenis binatang kecil seperti kutu tanaman. Kemudian tampak Presiden Korea Utara berpakaian safari, memegang sabit yang besar. Dia berdiri lalu tiba-tiba melebur seperti timah yang mencair. Di dalam hati tim ini terdengar suara, yang jahat biarlah terus berbuat jahat supaya menjadi hancur.
Lalu tampak firman muncul bagi Korea Utara, Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, "Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina, dan seterusnya. Waktunya sudah dekat, persiapkanlah jalanmu. Saat terus menyembah, salah satu tim melihat satu salib di balik cahaya orange kekuningan. Di sekitar salib ini seperti gambaran mendung, lalu tampak tulisan di salib itu Matius 24 ayat 33 sampai 35. Ketika bertanya kenapa gambarannya seperti itu salibnya, tim ini mendengar suara, waktunya sudah dekat, persiapkanlah jalanmu. Matius 24 ayat 33 sampai 35. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tidak akan berlalu. Jalan yang lebar dan sempit. Kemudian tampak dua sisi jalan, yang satu lebar, yang satu kecil. Yang kecil ini kira-kira 1,5 meter lebarnya dan tidak kelihatan ujungnya. Di sisi kanannya ditancapkan emas murni sebagai pegangan. Kemudian jalan yang satu lebar sekali dan banyak orang yang berlari-lari berduyun-duyun, dan mereka bersukacita melewati jalan yang lebar itu. Pelihat ini menyatakan berdoa bagi mereka yang berjalan di jalan yang lebar. Di sana ada tanda jalan bertuliskan, lebarlah jalan menuju kebinasaan. Tetapi jiwa-jiwa yang berbondong-bondong itu tidak melihat tulisan itu dan terlalu terlena dengan keindahan dunia ini sampai mata mereka tidak bisa melihat firman Tuhan. Kemudian tampak orang-orang yang berdiri di jalan yang sempit dan ada tanda jalan bertuliskan, sempitlah jalan menuju kehidupan. Orang-orang ini melihat kepada mereka yang berjalan di jalan yang lebar, sambil berteriak memberi peringatan, namun mereka yang berjalan di jalan yang lebar tidak mendengar dan mengabaikan peringatan itu. Lalu tim berdoa bagi jiwa-jiwa. Kemudian terdengar suara, "Jangan takut, jangan takut. Walaupun jalan yang sempit itu seperti tidak ada ujungnya, namun ada kota yang kudus. Tampak Tuhan memberikan kasut untuk berjalan. Lalu ada cahaya ungu terpancar seperti penuntun langkah bagi mereka yang berjalan sempit."
Tapak tangan yang besar berlubang paku sedang diulurkan bagi mereka yang berjalan di jalan yang sempit. Lalu tampak mereka yang berjalan di jalan emas, di sana tidak ada ketakutan, di sana tidak ada kesakitan, ada benda-benda ungu berkilau-kilau, ada kristal-kristal yang sangat indah. Kemudian ada suara yang mengatakan, "Ini bagianmu dan inilah tempatmu." Terima kasih sudah menyaksikan channel End Times Army. Tuhan Yesus memberkati kita semua.